ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian usul fit tafsir atau kaidah-kaidah dalam ilmu tafsir yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Setelah pada pertemuan yang lalu kita sampaikan tentang biografi para sahabat-sahabat Nabi yang terkenal dari ilmu tafsirnya. Beliau di sini kemarin hanya mencantumkan 3 sahabat ya. Siapa saja? Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Masih tentang penafsir Al-Quran, tapi sekarang dari kalangan tabi'in. Ya, dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan al-mushtahiruna bit-tafsiri minat tabi'in, yaitu orang-orang yang terkenal dengan ilmu tafsirnya dari kalangan at-tabi'in. Jadi kalau tabi'in ini adalah mereka yang tidak bertemu Nabi alaihi salatu wassalam, tapi bertemu dengan para sahabat, mengambil ilmu, belajar ilmu dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu oleh para ulama dibagi menjadi 2. Ada tabi'in kibar, ya, senior, dan ada tabi'in yang sighar, yaitu tabi'in yang junior. Bedanya selain dari segi umur, bedanya itu dari segi jumlah sahabat yang dia belajar kepadanya. Semakin banyak sahabat-sahabat yang belajar, bukan sahabat yang belajar, semakin banyak orang ini menemui para sahabat-sahabat dan belajar Islam dari para sahabat-sahabat, maka dia kedudukannya itu tabi'in yang kabir, tabi'in yang senior. Tapi kalau cuma ketemu sebagian sahabat saja, itu disebut tabi'in junior. Kita baca di sini, ushtuhira bit tafsiri minat tabi'in katsiruna. Ada banyak sekali sahabat tabi'in yang terkenal dalam ilmu tafsir. Faminhum, diantaranya dibagi menjadi 3, atau bahasa kita 3 madrasah, ya, 3 perguruan. Ada di Mekah, ya, kemudian ada di Madinah, dan ada di Kufah, di Irak sana. Nah, ini 3 madrasah tabi'in yang terkenal dengan ilmu tafsirnya. Dan kita mulai dari madrasah Mekah dulu. Kata beliau, ahlu Mekah, para tabi'in yang berada di kota Mekah, wahum atba'u ibni Abbasin, mereka adalah murid-muridnya Abdullah bin Abbas. Kamujahid, seperti Mujahid, Ikrimah, Atha ibn Abi Rabah, dan yang lainnya. Antum kalau belajar atau membuka kitab-kitab tafsir pasti nggak asing dengan nama-nama ini. Mujahid, Ikrimah, ya, kemudian Atha ibn Rabah. Ini nama-nama yang nggak asing, karena memang mereka adalah murid-muridnya Abdullah bin Abbas di Makkah. Kemudian yang kedua, ahlul Madinah, madrasah Madinah, wahum atba'u Ubay ibn Ka'ab. Mereka adalah murid-muridnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ka Zaid ibn Aslam, seperti Zaid bin Aslam, wa Abil Aliyah, wa Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi. Ya, Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi. Dia ini
Al-Quradhi ini nisbah kepada Quraidah. Apa itu Quraidah? Iya, nama suku Yahudi di Madinah. Jadi jejetnya dia ini, yaitu Muhammad ibn Ka'ab Al-Quradhi, itu orang-orang Yahudi Bani Quraidah, tapi beliau adalah seorang tabi'in. Kemudian berikutnya Ahlul Kufah, dari madrasah Kufah. Wahum atba' ibni Mas'ud. Mereka ini murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud, seperti Qatadah, Alqamah, Asy-Sya'bi, dan yang lainnya. Falnutarjim li hayati itsnaini min haula. Maka beliau sekarang akan menampilkan profil ringkas dari beberapa saja. Hanya dua yang disebutkan oleh beliau dari tabi'in yang terkenal dengan ilmu tafsirnya, yaitu Mujahid dan Qatadah. Tapi kita mulai dari Mujahid. Wa huwa Mujahid ibn Jabr al-Maki, Maula Sa'ib ibn Abi Sa'ib al-Makhzumi. Ya, nama beliau Mujahid ibn Jabr al-Maki, nisbah kepada kota Mekah. Maula Sa'ib ibn Abi Sa'ib, dia ini mantan budak milik dari As-Sa'ib ibn Abi Sa'ib dari Bani Makhzum. Kemudian dimerdekakan dan dia secara sukarela bekerja kepada mantan majikannya. Itu disebut maula, mantan budak. Wulida sanata ihda wa ishrina minal hijrah. Beliau dilahirkan pada tahun 21 Hijriah. Ya, 2 tahun 21 Hijriah. Wa akhadha tafsir al-Qur'an an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Beliau Mujahid ini mengambil tafsir Al-Qur'an, ilmu tafsir Al-Qur'an dari Abdullah bin Abbas. Rawa Ibnu Ishaq anhu annahu qala. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa Mujahid pernah mengatakan, aratul mushafa ala Ibni Abbasin thalatha aradat min fatihatihi ila khatimatihi uqifuhu inda kulli ayatin wa as'aluhu anha. Kata Mujahid, aku itu pernah menghatamkan Al-Quran, mushaf Al-Quran, jadi membaca mushaf di hadapannya Abdullah bin Abbas, ya, di hadapan Abdullah bin Abbas, 3 kali hatam di hadapan Abdullah bin Abbas, dari surah Al-Fatihah sampai selesainya, yaitu surah An-Nas. Yang unik, kata beliau, aku berhenti di setiap ayat untuk bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang makna ayat tersebut. 1 kali hatam saja itu butuh waktu lama. Tiap berhenti ayat, ya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, berhenti. Tanya sama Abdullah bin Abbas apa maknanya ini. Dijelasno sama Abdullah bin Abbas. Wes, mari selesai, baru lanjut ayat berikutnya. Mandek lagi, tanya sama Abdullah bin Abbas. Sampai entek. Bukan sekali, balik lagi. Ya, sampai 3 kali. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ya, salah seorang tabi'in senior, Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, idza ja'aka tafsiru an Mujahid fahasbuka bihi. Apabila telah datang tafsir dari Mujahid, maka cukupkan engkau dengan tafsirnya dia, sudah. Wis, cukup, enggak perlu cari-cari tafsir yang lain. Karena disebabkan talaqinya dia kepada Abdullah bin Abbas itu luar biasa. Wa'tamid tafsirahu wa'tamada tafsirahu Asy-Syafi'i wal Bukhari. Sampai-sampai Imam Al-Bukhari, Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah, mereka ini bersandar kepada tafsirnya Mujahid ini dalam kitab-kitab mereka. Jadi di dalam Sahih Bukhari itu ada kitabut tafsir. Anda kalau buka Sahih Al-Bukhari ada kitabut tafsir, tapi Imam Bukhari tidak menafsirkan semua ayat. Ya, tidak menafsirkan semua ayat. Hanya beberapa ayat-ayat saja. Nah, kebanyakan beliau bersandar pada tafsirnya Mujahid. Ya. Wa kana katsiran ma yanqulu anhu fi sahihihi. Banyak dinukilkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Wa qala Adz-Dzahabi fi akhir tarjamatihi. Imam Adz-Dzahabi di ketika mengupas profil Mujahid ini dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, beliau mengatakan ajma'atil ummah ala imamati Mujahid wal ihtijaj bihi. Umat telah sepakat tentang keimaman, maksudnya tentang kesolehan
Mujahid ini. Mujahid sebagai salah satu ulama. Itu disepakati oleh semua kaum muslimin. Dan disepakati pula Mujahid ini bisa dijadikan hujjah dalam ilmu tafsir. Tuwfiya fi Makkah wa huwa sajidun sanata arba' wa mi'ah an 83 sana. Beliau wafat, Mujahid ini beliau wafat di Mekah dalam keadaan sujud. Ya, dalam keadaan sujud. Ya, ini memang suatu hal yang wajar. Seorang itu diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Ya, seseorang itu akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya. Yang maksiat, yang buat syirik, yang buat kebid'ahan diwafatkan di atas kebidahannya, diwafatkan di atas kemaksiatannya. Sedangkan orang-orang soleh itu diwafatkan di atas takwanya kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita termasuk di antara mereka. Dan beliau wafat pada tahun 104 Hijriah, umurnya 83 tahun. Dan itu profil ringkas dari Mujahid. Kemudian yang kedua, Qatadah. Wa huwa Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi Al-Basri. Itu nama beliau. Al-Basri nisbah kepada kota Basrah. Wulida akmaha ay a'ma sanata ihda wasitin. Qatadah ini beliau dilahirkan dalam keadaan buta, ya, tidak bisa melihat. Ini memang orang ketika dicabut kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada sesuatu yang lain yang di-upgrade sama Allah Azza wa Jalla. Ya, ada kelebihan lain yang di-upgrade oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebanyakan memang seperti itu. Kita baca aja apa yang di-upgrade dari Qatadah yang dicabut nikmat melihat. Tidak bisa melihat dia sejak kecil. Teringat juga dengan ulama di zaman sekarang. Siapa? Mufti Saudi yang buta. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz. Tapi bedanya beliau butanya itu bukan sejak lahir, tapi sudah usia senja itu beliau ada penyakit gitu sehingga menyebabkan beliau kehilangan kedua matanya. Tapi sejak kecil beliau bisa melihat. Tapi kalau Qatadah ini beliau buta sejak kecil. Wajadda fi talabil ilmi. Qatadah ini adalah seorang yang sangat bersemangat untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Ini yang istimewa. Wa kana lahu hafidhah qawiyah hatta qala an nafsi. Dia ini memiliki hafalan yang sangat-sangat kuat sekali. Sampai dia pernah mengatakan ma qultu li muhadditsin qad a'idli. Aku tidak pernah mengatakan kepada orang yang berkata kepadaku sik balenono maneh, enggak pernah. Ya, langsung apa berarti? Langsung hafal. Kalau kita kan kadang ada orang membacakan ayat, membacakan hadis, kalau kita ingin menghafalnya sik balenono maneh gitu. Atau kalau kita menghafalkannya lewat audio misalnya, MP3 misalnya, ingin menghafalkan satu surat dalam Al-Qur'an. Baleni ping pira ya, Mas? Bola dibolak-balik. Tapi kalau Qatadah sekali dengar sudah langsung hafal. Wa ma sami'tu udhunaya syai'an illa wa'ahu qalbi. Dan aku tidaklah mendengar sesuatu ya kecuali pasti ya hatiku yang bergerak di situ. Artinya dia itu melihat dengan penglihatan hati. Nah, itu yang di-upgrade sama Allah Subhanahu wa taala. Mendengar sesuatu, ada perasaan di dalam hatinya. Nah, kenapa ini nggak dijelaskan di sini? Ana teringat dengan ucapannya Waqi' Ibnul Jarrah. Siapa Imam Waqi' Ibnul Jarrah? Hah? Siapa? Anda gurunya siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa kok Qatadah ini hafalannya sangat kuat sekali? Imam Syafi'i pernah mengeluhkan buruknya hafalan beliau kepada gurunya Waqi' Ibnul Jarrah, yang terkenal dalam sebuah syair, syakautu ila Waqi' su'ahifzi. Aku mengeluhkan kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani bitarkil ma'asi. Maka Imam Waqi'
ya, menyarankan kepadaku untuk aku meninggalkan kemaksiatan. Li'annal ilma nurun wa nurullahi la yahdi lil 'asi. Karena ilmu Allah itu cahaya, dan cahaya itu tidak akan mengenai orang yang berbuat maksiat. Nah, di antara sebab Imam Qatadah itu memiliki hafalan yang kuat karena matanya sudah enggak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melihat hal-hal yang buruk. Sama kita, Jom. Ya, sekitar kita, naudzubillah. Ya, tapi di situ ujian yang bisa menyebabkan kita bertambah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan terus ingin seperti Qatadah dibutak no matanya. Enggak, ini tambah longor. Nah, ini salah satu keistimewaan Imam Qatadah. Wa dzakarahu al-Imam Ahmad fa'atnaba fi dzikrihi ja'al yanshuru min ilmihi wa fiqhihi wa ma'rifatihi bil ikhtilafi wat tafsir wa wasfihi bil hifdhi wal fiqhi. Imam Ahmad sering menyebutkan dengan panjang lebar tentang Qatadah ini, Imam Qatadah ini. Beliau, Imam Ahmad ini juga yang menyebarkan ilmu-ilmunya Qatadah, menyebarkan fikih-fikih Qatadah, ya, ilmu pengetahuan-pengetahuannya. Meskipun penafsiran Qatadah ini terkadang menyelisihi nafsiran sahabat-sahabat yang lain, tabi'in yang lain, namun tetap diriwayatkan banyak oleh para ulama-ulama. Dan Imam Ahmad mensifati Qatadah ini dengan seorang yang kuat hafalannya dan seorang yang paham agama. Wa qala, Imam Ahmad mengatakan, "Falamma tajidu may yataqaddamuhu amma mithlu fala'alla." Kata Imam Ahmad, kullama sedikit sekali aku mendapati orang yang lebih hebat daripada Qatadah. Ya, sedikit sekali aku yang mendapati orang yang lebih hebat daripada Qatadah. Tapi kalau yang nyerempet Qatadah mungkin ada. Tapi yang lebih berilmu, lebih hebat daripada Qatadah, aku belum pernah mendapatinya. Ini pujian Imam Ahmad kepada Qatadah. Wa qala huwa ahfadhu ahli al-Basrah lam yasma' syai'an illa hafidhahu. Dia adalah orang penduduk Basrah yang paling cepat hafalannya. Tidaklah dia mendengar sesuatu kecuali dia langsung menghafalnya. Nah, wa tufiya fi Wasit sanata 17 wa mi'ah. Beliau wafat di Wasit, kota Wasit, pada tahun 117 Hijriah. Wasit ini mengingatkan antum pada apa? Bukan bal-balan. Kota Wasit ini pernah ada kitab yang ditulis berkaitan dengan kota Wasit ini. Al-Aqidah Al-Wasitiyah, karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu ceritanya ada seorang hakim qadhi yang bertemu dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari kota Wasit, minta diberikan penjelasan ringkas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena di Wasit ini banyak sekali penyimpangan akidah. Ya, maka ditulis. Kalau nggak salah, beliau duduk mulai setelah asar sampai maghrib. Duduk akidah Wasit ini. Kalau kita duduk mulai kapan? Ya, ini jauhnya kita dari Pak ulama. Sin wa khamsina sana. Umur beliau ketika itu wafat 56 jemaah. Enggak ukuran kita ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk ke bab selanjutnya, Al-Qur'an muhkamun wa mutasyabih. Al-Qur'an antara muhkam dan mutasyabih. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan beliau ini, antum membawa mushaf, dipersiapkan. Ya, karena nanti kita akan ngoprek ayat, bukan memodifikasi ayat, enggak, tapi kita akan banyak mencontohkan ayat-ayat. Tapi nanti dulu, tapi pegang disik biar tidak belapen. Para ulama menjelaskan muhkam dan mutasyabih. Kita sering mendengar muhkam dan mutasyabih. Dijelaskan muhkam dan mutasyabih secara umum dan muhkam dan mutasyabih secara khusus. Muhkam secara umum
secara umum ya, maknanya adalah Al-Quran itu sempurna. Ya, Al-Quran ini sempurna, indah, bagus, semuanya. Mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, Al-Quran itu bagus semuanya, indah semuanya, tidak ada cacat di situ. Kemudian mutasyabih secara umum maknanya adalah Al-Quran itu Al-Quran itu mirip ayat-ayatnya setara semuanya. Artinya ayat yang satu dengan ayat yang lain itu mirip dari segi indahnya, dari segi balaghahnya, sastranya. Itu disebut mutasyabih secara umum. Maka saya katakan, kalau dikatakan Al-Quran itu semuanya muhkam dan semuanya mutasyabih, berarti ini makna secara apa? Umum. Ya. Tapi nanti secara khusus, nah itu terjadi perbedaan. Muhkam dengan pengertian khusus artinya Al-Quran itu jelas, gamblang ayatnya itu, terang. Sedangkan mutasyabih maknanya adalah samar-samar, ngeblur. Ya, pernah tahu antum kalau ngelihat foto atau video, kalau lihat YouTube ada pilihannya 144 pixel paling rendah ya. Ya apa itu gambar kualitas ini? Ngeblur. Ya itu maknanya mutasyabih. Tapi bukan YouTube ya, Quran ini. Kita cuman ngasih contoh saja. Itu secara umum. Secara khusus. Kita baca di sini, yatanawwa'ul Qur'anul Karim bi'tibaril ihkam wat tasyabuh ila 3 anwa'. Ini penjelasan secara rinci. Secara umum tadi sudah Anda jelaskan. Sekarang kita lihat perinciannya. Al-Quran itu kalau dilihat dari segi muhkam dan mutasyabihnya, itu terbagi menjadi 3. Jenis yang pertama, al-ihkamul am alladhi wasafa bihil Qur'an kulluh, yaitu muhkam secara umum. Tadi sudah dijelaskan ya, muhkam secara umum, yang dengan itu Al-Quran tersifati dengan ini. Jadi boleh Anda mengatakan Quran itu semua ayatnya muhkam, artinya semua ayatnya itu bagus, indah, gamblang, sempurna ayat-ayatnya. Itu secara umum. Di sini beliau bawakan beberapa ayat. Kita ambil satu aja. Allah berfirman dalam surah Hud ayat yang pertama. Kata Allah, kitabun uhkimat. Perhatikan, kitabun uhkimat ayatuh. Inilah Al-Quran, kitab yang muhkam ayat-ayatnya. Maksudnya sempurna ayat-ayatnya, indah ayat-ayatnya, bagus ayat-ayatnya. Tsumma fussilat miladun hakimin khabir. Ya, kemudian Al-Quran itu diperinci dari sisi Allah yang maha bijak lagi maha mengetahui. Ya, ini dalil kalau Al-Quran itu semuanya muhkam secara umum. Wa makna hadzal ihkam al-itqan wal jaudah fi alfadhihi wa ma'anihi. Makna muhkam dari ayat yang kita baca tadi, surat Hud yang pertama, yaitu maksudnya Al-Quran itu sempurna, indah dari segi lafalnya, dari segi maknanya, fahuwa fi ghayatil fasahati wal balaghah. Al-Quran itu berada di puncak kefasihan bahasa dan puncak sastra bahasa. Paling tinggi itu sudah bahasa Al-Quran itu. Akhbaruhu kulluhu sidqun nafi'atun. Al-Quran disebut muhkam karena semua informasi-informasi yang ada di dalamnya itu benar semuanya. Ya, sidqun, benar semuanya. Terpercaya, nafi'ah, dan bermanfaat bagi orang yang membaca. Laisa fiha kadzib, tidak ada kedustaan. Ini masih makna muhkam ya. Ya, Quran tidak ada kedustaan. Artinya realita dengan apa yang ada di Quran itu berbeda, itu nggak ada. Atau Quran memberikan informasi yang memberikan informasi yang salah, memberikan informasi yang menyesatkan, itu nggak mungkin. Makanya orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, yang mengatakan Allah itu tidak di atas, Allah itu nggak punya wajah, Allah itu nggak punya tangan, berarti secara tidak langsung Anda menuduh Al-Quran memberikan informasi yang keliru
Al-Quran memberikan informasi yang menyesatkan pembacanya. Nah, Al-Quran menginformasikan Allah punya tangan, bal yadahu mabsutatan, Allah memilih wajah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kemudian kalian katakan Allah punya wajah, Allah nggak punya tangan. Oh, berarti Quran ini memang kitab yang menyesatkan. Iya, kitab yang membuat orang tersesat. Ngomong-ngomong punya tangan, tapi ternyata nggak punya tangan. Ngomong-ngomong punya wajah, tapi ternyata nggak punya wajah. Wala tanaqud, tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Ya, Bible, Taurat, Injil yang ada sekarang, yang sudah dirubah-rubah sama ahlul kitab, itu banyak kontradiksi yang bertabrakan satu dengan yang lain. Wala laghun la khaira fihi. Di dalam Quran tidak ada ucapan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, ucapan yang tidak ada kebaikannya di situ. Tidak ada banyolan-banyolan, ya, ucapan-ucapan yang kosong tanpa makna, itu nggak ada. Wa ahkamuhu kulluha adlun. Hukum-hukum yang ada di dalamnya itu semuanya adil. Adil itu nggak mesti setara, ya. Ya, adil itu proporsional, pas. Wa hukmuhu laisa fiha jaurun. Hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu tidak ada kezaliman di situ. Wala ta'arud, tidak ada hukum yang kontradiksi, bertabrakan. Wala hukma safih, dan tidak ada pula hukum-hukum yang sifatnya konyol. Ya, hukum-hukum yang sifatnya konyol. Itu Quran disebut muhkam secara total. Maknanya tadi itu yang kita baca itu. Tidak ada kedustaan, tidak ada kezaliman, berada di puncak sastra yang tinggi, yang indah semuanya, bagus semuanya. Di Quran disebut sebagai muhkam. Kemudian yang kedua, an-naw'u tsani at-tasyabuhul 'am, yaitu tasyabuh, mutasyabih secara umum. Itu juga Al-Quran tersifati dengan mutasyabih. Alladzi wasafa bihil Quran. Yang memang Al-Quran itu tersifati dengan mutasyabih. Tadi muhkam dengan maknanya, sekarang Al-Quran tersifati dengan mutasyabih. Seperti firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Az-Zumar ayat 23. Yang membuka nggak apa-apa. Tapi belum ini, nanti kita banyak contoh-contohkan ayat tentang muhkam dan mutasyabih. Kita perhatikan di surah Az-Zumar ayat 23, Allah mengatakan, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya, kitaban mutasyabihan mathaniya taksya'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kata Allah, dialah Allah yang menurunkan ahsanal hadith, sebaik-baiknya ucapan, ya, menurunkan sebaik-baiknya firman. Berarti Allah itu Al-Quran itu firman, bukan makhluk. Kalamullah, bukan makhluk. Kitaban, ya, sebuah kitab Al-Quran itu mutasyabiha, yang sifatnya itu mutasyabih. Ya, sifatnya mutasyabih, yakni ayat yang satu dengan ayat yang lain itu mirip. Ya, ada kemiripan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Kemudian disebut mutasyabih juga karena mathani, diulang-ulang sama Allah Subhanahu wa taala. Ada kemarin itu ada yang ngirim itu. Kumpulan ayat-ayat yang mirip di dalam Al-Quran. Nah, itu buat penghafal Al-Quran perlu dimiliki itu. Kumpulan ayat yang mirip. Kalau satu surat sih enak sih an. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tapi kalau yang mirip ini ada di surat lain, itu terkadang kita ini ngeblank. Ya, terkadang kita ini ngeblank. Itu ada kumpulan-kumpulan itu. Nah, itu disebut mutasyabih, diulang-ulang. Diulang-ulang ayatnya. Ada juga yang pengulangannya itu berupa kisah. Seperti kisah Nabi Musa. Dibaleni terus gak? Kisah Nabi Musa ini. Di surah Al-Baqarah ono, di surat Al-A'raf ada,
Ya, kemudian kisah tentang sujudnya malaikat kepada Adam. Banyak itu diulang-ulang terus dengan narasi yang berbeda. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin fasaqan amri rabbi, dan seterusnya. Ya, itu maknanya Quran ini mutasyabih dari segi itu. Semuanya Quran itu mutasyabih. Wa makna hadha at-tasyabuh anna al-Qur'ana kullahu yushbihu ba'duhu ba'dan. Maknanya Quran itu semuanya mutasyabih adalah Al-Quran itu serupa, antara sebagian ayat dengan ayat yang lain itu serupa dari segi fil kamal, dari sisi kesempurnaannya, wa jaudah, dari sisi keindahannya, wal ghayatil hamidah, dan juga dari sisi sifat-sifatnya yang terpuji. Allah mengatakan walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kata itu bukan dari Allah, maka pasti akan ada perselisihan di dalamnya. Ya, perselisihan di dalam Al-Quran tersebut. Ya, itu makna muhkam dan mutasyabih secara umum. Ya, secara umum. Dan kemudian yang ketiga, an-naw'u tsalits al-ihkamul khas bi ba'dihi wa tasyabuhul khas bi ba'dihi. Sebenarnya ini ketiga dan keempat, tapi digabungkan satu. Yaitu muhkam secara khusus dan mutasyabih secara khusus. Nah, sekarang dibuka surah Ali Imran ayat yang ke-7. Ya, kita ulangi. Jadi Quran itu secara khusus, tadi sudah secara umum, muhkam dan mutasyabih secara khusus. Sebagian ayat-ayat Al-Quran itu dihukumi muhkam. Sebagian ayat-ayat Al-Quran dihukumi mutasyabih. Bingung gak? Ya apa sih Ustaz itu? Jare mau Quran itu muhkam kabeh. Jare Quran itu mau mutasyabih kabeh. Tapi kok sekarang katanya sebagian muhkam, sebagian mutasyabih. Gimana sih? Gimana? Yang kita katakan muhkam semua, mutasyabih semua, ini pengertian secara apa? Umum. Nah, sekarang yang kita bahas ini pengertian secara khusus. Apa tadi pengertian secara khusus? Muhkam itu yang jelas, clear. Ya, kalau mutasyabih itu ngeblur maknanya itu. Ya, maknanya ngeblur samar-samar. Sudah ya, surah Al Imran ayat yang ke-7. Ya, perhatikan Allah berfirman, "Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Kata Allah, dialah Allah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat. Di dalam sebagian Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkam, jelas, clear. Wa hunna ummul kitab, dan itu adalah pokok induk daripada Al-Quran itu. Wa ukharu mutasyabihat, dan sebagian yang lain itu sifatnya mutasyabihat, ngeblur. Ya, sifatnya samar-samar. Nah, Allah sudah mengatakan di sini hunna ummul kitab, tapi nanti dijelaskan lebih dalam mauqif tentang sikap kita terhadap ayat muhkam dan mutasyabih. Tapi nggak apa-apa kita kasih bocoran, kan takut nggak nutut waktunya. Allah sudah mengatakan sendiri di sini, yang muhkam itu ummul kitab, induknya Al-Quran. Sehingga kalau Anda menemukan ayat-ayat yang mutasyabih, bagi Anda itu mutasyabih, maka kembalikan ke yang muhkam, kembalikan ke yang jelas, karena inti Al-Quran itu adalah muhkam ini tadi. Jangan terus yang mutasyabih ini digandoli terus, tersesat akhirnya. Seperti ini kita sampaikan bedanya ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah ini dalam perkara-perkara seperti ini. Kalau ahlul bid'ah itu sukanya itu berpegangan pada ayat-ayat yang ngeblur-ngeblur tadi. Paling seneng deh sama ayat-ayat yang samar-samar itu, dimainkan, karena bisa dimainkan di ayat-ayat itu. Bisa bermain mereka di dalam ayat-ayat yang ngeblur itu tadi, diobok-obok, diumek-umek sama mereka ayatnya, dicemak-cemak sembarang macam.
Ya. Baik. Kemudian kata beliau, kata Allah, "Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha min." Adapun orang-orang yang hatinya itu sudah ada kesesatan. Memang dalam hatinya itu sudah ada kesesatan dia. Apa yang mereka lakukan? Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wil. Mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabih itu. Mereka suka untuk mempermainkan ayat-ayat mutasyabih tadi. Untuk apa? Untuk mencari-cari fitnah. Ya, untuk menimbulkan prahara, menebarkan syubhat. Itu ahli bid'ah gitu. Wabtigha ta'wili, dan untuk mencari-cari hakikat daripada ayat tersebut, takwil dari ayat tersebut. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidaklah yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Warrasikhuna fil ilmi, adapun orang-orang yang dalam ilmunya, yaitu para ulama atau orang-orang yang beriman di atas akidah yang benar, mereka mengatakan yaquluna amanna bihi, kami beriman dengan ayat-ayat itu semuanya, karena kullun min indillah, karena semua ayat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kullun min indi rabbina, semua itu datangnya dari sisi Rabb kami. Dan yang pegang mushaf, perhatikan, ada dua qiraah dalam ayat ini, dan itu menentukan makna. Ya, itu menentukan makna. Perhatikan ayatnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Waqaf. Berhenti di situ. Dan tidaklah yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Maka kalau waqafnya di sini, berarti takwil di situ maknanya adalah hakikat dari ayat tersebut. Contoh misalnya, Allah mengatakan dia punya tangan tadi, bal yadahu mabsutan, dua tangan Allah terbentang. Ini sebagian orang mutasyabih kan, nggak jelas maknanya. Tangan itu ya opo? Ini dah, ya nggak? Tangan itu apakah seperti ini? Nggak jelas, nggak dipahami maknanya. Maka ditegaskan sama Allah, tidak ada yang mengetahui takwilnya, artinya tidak ada yang tahu hakikat tangan itu bagaimana kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau maknanya sudah diketahui. Ahlussunnah menetapkan maknanya tangan ya tangan. Tapi hakikatnya tangan itu bagaimana? Yang tahu cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya kalau waqafnya di wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat dari makna ayat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, ada orang-orang yang kayak yang dulu viral itu, mendelik. Tidak ada yang tahu tentang tafsir kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu tentang makna ayat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi nggak tahu, emang nggak diajari sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak mengajarkan tafsirnya kepada sahabat-sahabatnya. Ya pasti diajarkan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyinahu linnas. Kami turunkan kepadamu Quran, wahai Muhammad, untuk kau terangkan kepada manusia. Ya, jadi ini seakan-akan sudah ayatnya ini tawakalnya kuat kepada Allah, karena hanya Allah mengetahui tafsir Al-Quran. Iya benar, ada benarnya. Tapi apakah Allah tidak memberitahukan, mengajarkan itu kepada hamba-hambanya? Tidak mungkin diajarkan. Nah, ini memang ahli bid'ah itu suka pakai istilah-istilah yang rancu, yang multi tafsir. Ada sih benarnya, tapi yang mereka inginkan tuh, yang sesatnya itu, tidak ada yang tahu tafsirnya kecuali Allah. Antum berani bantah itu? Enggak. Berani enggak gitu? Enggak kan? Pasti akan benarkan. Iya, memang Allah yang mengetahui tafsir Al-Quran itu. Tapi Allah mengajarkan kepada hamba-hambanya. Nah, itu waqaf yang pertama. Waqaf yang kedua, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya, tafsirnya kecuali Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya. Digabungkan.
Yang tahu tentang tafsir Al-Quran itu adalah Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya. Yaqulun, karena mereka mengatakan amanna bihi, kami beriman semua dengan ayat-ayat itu. Kullun min 'indi rabbina, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi diimani saja. Allah mengatakan dia punya tangan, Allah mengatakan dia itu punya wajah, Allah itu berada di atas arsy. Siapa sih yang ngomong gitu? Ayat itu datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengimaninya. Baik. Wa makna hadzal ihkam ay yakuna makna al-ayati wadihan jaliyan. Maka makna muhkam secara khusus sebagaimana tadi kita sampaikan, yaitu ayat itu ayat yang wadih, ayat yang jelas, ya, ayat yang terang benderang maknanya. La khafa'a fihi, tidak ada yang tersembunyi dalam ayat tersebut. Orang baca sekali itu sudah ngerti maknanya. Bahkan nggak berlebihan kalau dikatakan sebodoh-bodohnya orang yang tidak mengenyam pendidikan agama, ketika membaca ayat-ayat yang muhkam seperti ini langsung tahu maknanya. Ya. Qoulihi ta'ala, seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Perhatikan. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai orang-orang, atau wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, ya, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Apa bedanya syu'ub dengan qabail? Syu'ub ini mufradnya apa namanya? Sya'ab. Qabail mufradnya qabilah. Apa bedanya sya'bun dan qabilah? Kalau diterjemahkan suku dan bangsa-bangsa, apa bedanya? Apa bedanya suku-suku sama bangsa-bangsa? Sama wae kan? Beda ya? Oh, suku kecil. Oh iya, kalau suku kecil-kecil, kalau bangsa itu oh ya, satu negeri ini. Ukuran jumbo. Tapi bukan itu bedanya dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia mungkin seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, sya'bun itu buat ajam, buat non-Arab. Ya, seperti suku-suku Kipti, Mesir, Misri, itu kan bukan suku Arab. Kemudian Syam, ya, orang Syam itu bukan suku Arab. Persia itu bukan orang Arab, sehingga nyebutnya itu sya'bun. Tapi kalau Arab itu nyebutnya qabilah, kabilah. Aus, ya, Khazraj, itu nyebutnya kabilah. Nah, itu beda itu toh. Ajam atau Arab. Lita'afu, agar kalian saling kenal. Ana tanyaan sama antum baca ayat ini ada masalah nggak? Gak mudeng aku hati kisan. Oh, apa maksudnya? Allah menciptakan dari laki-laki dan perempuan. Masuk gerang ini gak mudeng. Diciptakan dari laki-laki dan perempuan itu prosesnya gimana, masa sih gak mudeng aja? Iya kan? Untuk kemudian dijadikan suku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Itu jelas ayatnya, maknanya, nggak ada yang ngeblur di situ, clear sudah. Ini namanya muhkam secara khusus. Kemudian contoh yang lain, surah Al-Baqarah ayat 20. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, ada masalah sudah, clear, jelas dipahami. Allah juga berfirman yang muhkam juga, wa halallahu al-bai'a. Surah Al-Baqarah ayat 275. Dan Allah menghalalkan jual beli. Kok sih takokan, apa jual beli itu? Jelas ini ayatnya, samar-samar.
Jelas sudah. Ya, kemudian contoh lain di surah Al-Maidah ayat ketiga, Hurrim 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan kepada kalian bangkai, darah, daging babi, dan apa-apa yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ada tanyaan? Ya, clear sudah. Semua tahu darah itu apa, mayat, bangkai apa, babi ya apa, tahu semuanya. Baik. Itu muhkam secara khusus, ayatnya clear, terang. Kemudian makna tasyabuh, mutasyabih. Ayakuna makna al-ayat mutasyabihan, mustabihan khafiyan. Yaitu makna ayat itu samar-samar. Tapi jangan diberhentikan sini. Makna ayat itu samar-samar tersembunyi. Bihaitu yatawahhamu minhul wahim la yaliqu billahi ta'ala au kitabih au rasulih wa yafhamu minhul alimur rasikhu fil ilmi khilafa dzalik. Mutasyabih itu perlu dibedakan. Kata beliau, mutasyabih yaitu ayat yang masih ngeblur, samar-samar. Itu hanya sebagian orang yang melihat ayat tersebut samar-samar. Sebagian orang saja melihat ayat itu samar. Dia menduga ayat-ayat itu dengan dugaan-dugaannya dia. Entah itu ayat berbicara tentang Allah, atau tentang Al-Quran, atau tentang Rasul. Nanti kita sebutkan contohnya. Itu dia menduga dengan nalarnya dia. Kok gini yo? Kok aneh gini ayatnya ini ya? Kok nggak sesuai dengan nalarnya dia? Bagi sebagian orang. Tapi bagi seorang ulama, orang yang alim, yang dalam ilmunya, itu nggak mutasyabih dia. Ya, itu nggak mutasyabih. Bingung, wes kesuwen. Contohnya aja. Tadi kita sebutkan Allah, tentang kitab, dan tentang Rasul. Mithaluhu fima yata'allaqu billah. Contoh apa-apa yang berkaitan dengan Allah. Ayyatawahama wahimun min qawlihi ta'ala bal yadahu mabsutatan anna lillahi yadaini mumathilataini li aidil makhluqin. Contohnya misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 64. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ya, ini berkaitan dengan ucapan orang-orang Yahudi yang menuduh Allah itu pelit. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlula qullat ayyim wa la'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa sya'. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Justru tangan mereka lah yang terbelenggu dan mereka dilaknat atas ucapan mereka kepada Allah. Akan tetapi kedua tangan Allah terbentang. Allah berikan rizki kepada siapapun yang dia kehendaki. Baik. Orang yang tidak dalam ilmunya, yang tidak memiliki ilmu, ketika membaca ayat ini, apa yang dibayangkan sama dia? Tangan. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Loh, kok Yesus? Mana lihat gambar Yesus? Sing muluk itu loh. Kedua tangan Allah terbentang. Orang kayaknya langsung kayak gitu. Makanya ada ahli bid'ah, meskipun dia seorang tokoh, seorang ustadz, dia pernah menolak sifat Allah punya tangan dengan mengatakan, masa kita percaya Allah punya tangan? Ambil ini tangannya. Masa kita percaya Allah punya tangan? Ya, dia membantah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dalam kajiannya trilogi Tauhid Wahabi. Masa Allah punya tangan? Tangan ini tapi. Siapa yang Ahlussunnah berpahaman seperti itu? Nggak ada. Dia sendiri yang memang jahil. Dia sendiri yang memang bodoh dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, tapi bagi para ulama, mereka ketika membaca ayat ibal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang, mereka paham nggak? Paham maknanya tangan ya tangan, tapi sudah berhenti situ. Nggak perlu terus sampai dibayangkan tangan gimana, hakikat tangannya di mana. Mereka kembalikan kepada ayat tadi, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat dari makna tangan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi sudah kita sebutkan
di Quran ada muhkam dan mutasyabih. Yang ummul kitab, induknya Al-Quran itu yang mana? Muhkam. Jadi kalau Anda mendapatkan mutasyabih, bagi Anda itu mutasyabih, balik ke yang muhkam. Apa ayat yang bicara tentang sifat, itu yang muhkam itu ayat apa? Muhkam, sudah clear, nggak ada pertanyaan antum kalau baca tentang ayat itu. Laisa kamitslihi syai'un huwas samiul basir. Ini ayat muhkam, clear ini udah. Maka kalau Anda mendapati di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat sifat, ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wajah Allah, kembalikan kemana? Laisa kamitslihi syai'un, kembalikan ke yang muhkam. Cepat kembalikan sebelum akal Anda liar nanti. Wajah Allah. Kalau Allah punya wajah, maka Allah seperti Angry Bird. Kata dai itu, ya. Karena Allah mengatakan kullu syai'in halik illa wajhah. Semua akan binasa kecuali wajahnya Allah. Tuh, jadi kayak apa? Kayak Angry Bird. Angry Bird ya. Raine tok Angry Bird. Nah, itu sebelum Anda lihat seperti itu, kembalikan ke ayat yang jelas-jelas muhkam, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Selesai sudah perkaranya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, simple. Ya. Wa mithahu fima yata'allaqu bi kitabillah ta'ala. Atau sudah ini? 3 menit. Belum. Yang berkaitan dengan kitab. Ya, ayatawaham wahim tanaqudul Quran wa takdzibu ba'dahu ba'dhan. Ada orang yang berprasangka, kok ayat di dalam Quran itu kok saling mendustakan, saling bertabrakan. Ayat ini itu menentang ayat yang lain. Gimana ini? Kok ada kontradiksi di dalam Al-Quran? Nah, ini antum buka sekarang Quran. Karena kalau nggak dibuka susah antum. Surah An-Nisa ayat 78. Aja yang belum nyusul. Allah mengatakan wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indi kullum min indillah. Ayat 79 dulu aja biar enak ininya apa? 79 baru 78. Bukan kita ngerubah-rubah ayat ya, maksudnya biar jelas tasyabuhnya itu sebelah mana, mutasyabihnya itu sebelah mana. Ayat 9 dulu aja. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa yang menimpamu dari kebaikan-kebaikan maka itu dari Allah, dan apa-apa yang menimpamu dari keburukan-keburukan itu dari dirimu sendiri. Paham ya? Jadi kalau kita mendapatkan nikmat itu dari siapa? Dari Allah. Kalau kita mendapatkan musibah dari diri. Ayatnya bunyi gitu. Sekarang lihat 78. Masih satu itu. Atas ya. Wa in tusibahum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Yang orang kafir itu, orang-orang musyrikin, kalau mereka mendapatkan nikmat dari Allah, mereka bilangnya, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Tapi kalau mereka mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak mengenakkan, mereka mengatakan iki gara-gara kon iki. Iya, ini gara-gara kamu ini. Nabi yang disalahkan. Maka katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kullun min indillah. Semua itu dari Allah. Kalian dapat nikmat, kalian dapat musibah, itu dari Allah. Paham sih perbedaannya mana? Tadi katanya dari diri kita. Kok Allah mengatakan semua dari Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu jawabannya? Jelas ya di sini ya, mutasyabihnya ini ya. Ada yang tahu jawabannya apa? Tapi nanti dijelaskan sama beliau, mungkin pertemuan akan depan yang lebih lengkapnya. Ya, kalau dikatakan
bahwa musibah itu dari kita, itu penyebabnya, sebab adanya musibah itu sebabnya karena dosa-dosa kita. Tapi ketika dikatakan semua itu dari Allah yang mentakdirkannya, ya, yang mentakdirkannya. Nah, kalau kita terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, itu siapa yang bermaksiat? Manusia. Tapi yang mentakdirkan kita sampai bisa maksiat, Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang disalahkan siapa? Ya, manusia. Allah mentakdirkan, ya, manusia yang sebabnya tadi. Nanti penjelasannya lebih lengkap lagi insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Cukup ya? Tanggung. Kurang satu paragraf. Ya, wa amthaluhu mimma yata'allaqu bi Rasulillah ay yatawahhama wahim min qawlihi ta'ala fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Zahiruhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana syakkan fima unzila ilaihi. Yaitu ada ayat dalam surah Yunus ayat 94. Ya, surat Yunus ayat 94. Di situ Allah mengatakan, apabila engkau wahai Muhammad, ini kitabnya kepada Nabi ini, lawan bicaranya Nabi. Apabila engkau wahai Muhammad ragu dengan apa yang diturunkan, kami turunkan kepadamu, maka tanyakan orang-orang yang telah diturunkan kitab sebelummu. Tanyakan ahlul kitab yang telah diturunkan kitab sebelummu. Sadarkan padamu kebenaran dari Tuhan, engkau menjadi orang-orang yang ragu. Antum kalau baca ayat ini, atau orang-orang yang awam kalau baca ayat ini, dia mengatakan ini ayat mutasyabih. Kenapa? Yang nampak di dalam ayat ini, Nabi SAW itu ragu. Dan Nabi itu, Nabi itu orang-orang yang ragu, termasuk diantara orang-orang yang ragu. Karena Allah mengatakan apabila engkau ragu maka tanyakan kepada orang-orang ahlul kitab. Berarti Nabi Muhammad ini ragu. Atau ayat yang mirip dengan ini misalnya, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau berbuat syirik wahai Muhammad, maka hilang semua amalanmu dan kau menjadi orang yang merugi. Berarti Nabi itu berbuat syirik. Makanya diseneni ambil Allah ini. Paham enggak maksudnya? Makanya diancam sama Allah. Dohirnya seperti itu. Padahal enggak harus. Ancaman itu berarti orang yang diancam telah melakukannya, kan enggak mesti. Ya kan? Ada ancaman. Awas ya. Bagi jamaah, ya, bagi yang kedapatan, misalnya ada ancaman bagi yang kedapatan memiliki obat-obatan terlarang, maka dia akan dipenjara. Ya, awas, kau jangan pakai obat-obatan yang terlarang. Apakah ketika kita mengatakan seperti itu berarti orang yang kita ancam itu melakukan hal tersebut? Enggak. Tapi nanti ada penjelasannya lebih lanjut. Banyak ayat-ayat seperti itu. Wa wajadaka dhallan fahada, dan kami dapati, dan Allah mendapatimu wahai Muhammad dhallan. Apa dhal? Sesat. Nabi yang sesat, musyrik, nyungsep di patung, nyungsep di berhala. Fahada, kemudian Allah berikan hidayah, Nabi masuk itu. Dohir memang kayak gitu. Ya, ini ayat mutasyabih. Tapi bagi orang-orang yang rasikhuna fil ilm, orang yang dalam ilmunya, itu tidak melihat ayat itu seperti orang-orang awam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.